Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, kesehatan adalah hak setiap orang, walaupun untuk menjaganya itu merupakan kewajiban kita masing-masing, terutama di dalam masa pandemi COVID ini. Artinya kita harus mempertahankan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Apa jadinya jika kesehatan tidak dijaga? Yang terjadi tentunya semua orang akan menjadi sakit dan tentunya tidak akan tercapai kesehatan bagi semua. Berbicara mengenai kesehatan tentunya sesuai dengan visi Sumatera Selatan, yaitu Sumsel Maju untuk Semua, yang mencakup mengenai kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Berbicara mengenai kesehatan, telah hadir di studio podcast kami Ibu Sari Nazliati Putri dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di bagian pengendalian dan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Dengan inovasinya, Bank Sehat Sumsel Maju. Apa sih kaitan bank dengan sehat? Langsung saja kita sapa Ibu Sari Nazliati. Selamat datang Ibu di acara kami One Day One Innovation. Iya, terima kasih Mbak. Kami sudah dihadirkan di Balitbangda ini untuk memberitahukan masalah inovasi yang ada di salah satu inovasi yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Dengan Bank Sehat. Dengan Bank Sehat Sumsel Maju. Iya. Apa sih Mbak yang terinspirasi pertama kali ketika Dinas Kesehatan meluncurkan inovasi ini? Iya. Mungkin itu dari jargonnya tuh Bank Sehat Sumsel Maju sudah menarik perhatian ya, dan pemikirannya sudah ke bank. Apa itu bank? Di sini kita identikan dengan menyimpan data, menyimpan data kesehatan seseorang dari faktor risikonya terhadap penyakit tidak menular. Baik. Kenapa penyakit tidak menular ini? Karena penyakit tidak menular ini salah satu dari menurut penelitian WHO adalah penyebab kematian paling banyak, paling tinggi ya? Sekitar 81% Mbak di dunia. Jadi sekitar 35 juta jiwa per tahunnya. Nah, penyakit tidak menular ini apa saja itu Mbak ya? Yang prioritas utama kita ada 5 sekarang gitu. Pertama itu penyakit kardiovaskuler, jantung, kemudian diabetes mellitus, kemudian ketiganya itu penyakit paru, obstruksi kronik, kemudian kanker, itu, dan terakhir ini penyakit akibat kecelakaan. Nah itu juga karena tidak menular ya, tidak menular, dan akibat kecelakaan dan penyakit yang akibat cedera atau penganiayaan, akibat kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya, itu kekerasan remaja. Jadi termasuk di situ penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini adalah penyakit yang tidak menular tapi perilakunya menular. Begitu. Ya, penyakitnya tidak menularkan, tidak cepat progresnya kayak sekarang pandemi COVID ini. Gitu. Tapi dia perilakunya yang mungkin kita di lingkungan dari lingkungan terkecil, mungkin dari keluarga, rumah, kemudian di lingkungan kantor, kemudian di lingkungan masyarakat, akhirnya semakin terbiasa dengan pola seperti itu. Lebih penyakit tidak menular ini ke arah lifestyle mungkin pola hidup dan gaya hidup, itu saja. Nah, cara kerja Bank Sehat ini bagaimana sih Mbak? Bank Sehat ini di sini kita mungkin saya lihat di sini ada berupa buku sebenarnya Mbak. Ini buku, kemudian di sini ada data dari pasien itu. Di sana kita input tentang data pertama, identifikasinya dari nama gitu ya, sampai alamat dulu segala macam. Kemudian nanti akan kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, di sini pemeriksaan ini hanya bersifat screening. Ya, screening itu penyaringan aja gitu. Jadi nggak langsung pemeriksaan secara besar. Jadi diperiksa dari
tinggi badan, berat badan, apakah IMT-nya cukup, kemudian diperiksa tekanan darah, kemudian cek gula darah, cek kolesterol, kemudian dicek kadar oksigen di dalam darah, itu aja. Iya. Kemudian diinput semua. Kemudian di dalam semuanya buku. nanti diinput di dalam ini. Kemudian ini sebaiknya dilakukan secara berkala. Secara berkala. Iya. Untuk sekarang, memantau ya. Iya, untuk memantau. Untuk sekarang kita diprioritaskan ke memang seluruh masyarakat, Mbak, lebih ke puskesmas. Namun ada juga karena kemarin di 2019 kita sudah launching ini, kita target utamanya ke OPD. Oh, OPD. Iya, OPD. Kemarin sudah ada 20 OPD yang ada di Sumatera Selatan. Yang terdaftar gitu ya? Yang sudah kita lakukan sebenarnya. Yang sudah kita lakukan? Sudah dilakukan di Sumatera Selatan. Namun untuk tahun ini rencana kita 41 OPD. Semuanya kita ya? semuanya ini. Harus Jadi sifatnya ini nanti kita lakukan pemeriksaan di setiap karyawan ASN yang ada di OPD tersebut, kemudian diperiksa, kemudian nanti di situ kita bisa melihat mana yang butuh, mana sehat, kemudian mana yang butuh penanganan sudah lebih ada lanjut faktor gitu risikonya, ya atau memang sudah dengan beresiko, kayak gitu. Harus dirujuk gitu. Harus dirujuk ya, nanti dari pemeriksaan itu kita lihat, oh ternyata ini faktor risiko. Bapak nanti kita lanjutkan di pemeriksaannya di puskesmas atau di rumah sakit, boleh, atau dokter keluarga sekarang kan ada ini dokter keluarga. Nah, atau juga nantinya kalau misalnya sehat dipertahankan dengan kesehatan itu, mudah-mudahan bulan depan kita periksa tetap dengan kondisi seperti itu. Gitu, jadi termonitoring secara periodik gitu. Itu. Jadi inovasinya diharapkan seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya ini kan artinya nanti ada tim yang turun ke setiap OPD gitu ya. Untuk kelanjutannya gitu kan, tidak mungkin dari Dinas Kesehatan tuh tiap bulan harus mengontrol kan dengan segitu banyak OPD. Apakah nantinya akan dilakukan pelatihan itu atau apa ya namanya, dibuat posyandu gitu, bukan posyandu sih, atau posyankes gitu ya. Artinya ada koordinatornya di setiap OPD apa yang menangani gitu, atau bagaimana nanti namanya cara kerjanya? Benar sekali Mbak, itu untuk membantu kan nggak mungkin Dinas Kesehatan setiap bulannya nanti datang ke ini, kita butuh jejaring gitu ya. Nanti dari setiap OPD ini nanti ada beberapa, kalau kita bahasa kesehatannya kader ya. Nanti kita kaderisasi, mungkin dari di sini yang ada basic kesehatannya, mungkin di rumahnya ada istrinya bidan, mungkin istrinya perawat, atau yang pokoknya ada kenal dengan kita, ajarin mereka cara melakukan pemeriksaan ini dengan sederhana tadi kan, berat badan, tinggi badan, kemudian kita ukur indeks massa tubuh, kemudian cek ininya juga kan sudah dengan yang modern, sudah digital, kemudian cek gula darahnya juga nanti gitu ya. Mungkin kita ajari juga interpretasinya secara sekilas. Namun kalau sudah ada yang ini, kita anjurkan mereka untuk merujuknya gitu. Jadi kita latih terus, kemudian nanti yang dilatih ini dimonitoring juga. Gimana sudah terselenggara, apa yang sudah dilakukan di sana. Kalau sudah dapat apa hasilnya, gimana ASN di, misal contoh di Balitbang Bangda sini aja gitu. Gimana nih ASN-nya, berapa yang hipertensi, yang kolesterolnya ini. Nanti kelihatan di situ kan, oh ternyata ini, oh kalau bagus, oke, bagus. Kalau ini mungkin kita butuh intervensi lebih, mungkin akan ada penyuluhan lagi, atau nanti kita saling berkoordinasi dari hasil yang ada tadi. Gitu ya. Artinya pemirsa, inovasi ini sangat menarik ya. Kita berupaya untuk meningkatkan promosi kesehatan daripada kita mengobati. Jadi kita merupakan screening awal ya Bu ya, begitu ya, untuk mengetahui kondisi kesehatan setiap masyarakat gitu ya, setiap individu dan masyarakat. Nah, dalam menjalankan inovasi ini kan dari 2019 sudah Bu ya, dan sudah ada 20 OPD yang termonitor. Apa sih Bu kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya? Kalau kendala ini sejauh ini Mbak, kita didukung karena antusias, ternyata ASN yang ada diperiksa itu benar-benar animonya tinggi. Jadi begitu kita buka kayak posyandu tadi, pemeriksaan tadi, semua datang. Oh gitu. Nggak takut, mungkin nggak bisa, mungkin selama ini kita ASN sendiri tuh tidak memeriksakan, mungkin karena tidak ada waktu Pak ya, mungkin tidak ada waktu, mau kesempatan. Gitu ya. Jadi begitu diadakan di situ, mereka antusias langsung. Dan setelah hasil diperiksa itu rata-rata dari ASN ini
kebanyakan hipertensi. Itu tadi hipertensi. Penyakit tidak menular tapi menularkan perilaku. Iya, mungkin tadi perilakunya tuh kita makan asupan garamnya tadi ya terlalu tinggi, junk terlalu food gitu tinggi. Saya hipertensinya tuh nggak terdeteksi. Gitu. Kita sehat, kita ngerasa kita nggak ada masalah di badan kita kan. Tapi begitu diperiksa oh ada, nanti ada mungkin gejala. Kita kasih konseling, nanti kita gitu arahkan nanti konselingnya ke bisa ke dokter, nanti ada yang dokter PSC kita atau dokter yang nanti kita ke dokter spesialisnya. Gitu ya. Iya. Baik. Nah, dalam hal manfaat ini ya, artinya banyak manfaat nih dari ASN-nya. Nah, dari apa namanya, dari petugasnya sendiri yang dirasakan sebagai manfaat itu apa dengan adanya inovasi ini? Dari kita petugas ini kita alhamdulillah dapatnya data, Bu. Jadi data kita tadi ya? Iya, karena selama ini kita juga kesulitan dalam ini. Kita juga di sini kan ada target operasi, ini indikator kita yaitu sebenarnya ini 80% dari populasi di wilayah. Tapi kan dengan ASN, dengan jumlah yang mungkin ASN kita ini ada kurang lebih 1.000 apa lebih kurang ya, saya juga ini 7.000-an ya yang di Sumsel, Sumsel ya, ini 7.000 di Sumsel. Itu kan sudah bisa mewakili populasi sebenarnya. Betul. Jadi kita enggak usah nangkep, maksudnya bisa dibantu dengan masyarakat. Yang ASN ini sebenarnya sudah satu bagian dari masyarakat sendiri. Betul. Jadi kalau manfaatnya itu ya kita jadi tahu teman kita, oh ternyata ada ini, saling mengingatkan betul. Sama-sama biar tidak jatuhnya kalau misalnya kalau memang faktor risiko ya kita kurangi, mungkin kita sama-sama nanti melakukan pola makannya dengan teman-teman tadi atau pola istirahat. Iya, pola istirahat, kemudian gitu ya. lebih ke pikiran sehat, mungkin ada kegiatan rutin olahraga, mungkin kita adakan. Nah, kalau misalnya sudah ada mungkin ASN yang sudah memang dengan resiko tadi tinggi, kita arahkan untuk di maintenance, dikontrol, jangan sampai jatuh ke kondisi lebih buruk. Betul sekali. Atau kalaupun sudah jangan sampai komplikasi. Kalau yang mungkin sudah itu mungkin dia dianjurkan untuk minum obat hipertensinya rutin setiap hari, atau misalnya yang sudah ada gula mengurangi konsumsi makanan yang mengandung bisa membakar menjadi gula kayak gitu. Gitu ya. Iya. Artinya sahabat inovasi ini sangat baik sekali ya, mengetahui secara awal. Nah, dalam pelaksanaannya ini Bu ya, tentunya dari setiap instansi ataupun setiap individu juga ada sih yang tidak walaupun animonya tinggi, tetapi ada juga beberapa yang nggak usah lah ya gitu, tahu-tahu nanti malah takut gitu ya. Ada nggak sih seperti itu Bu yang di lapangan ada juga ditemukan? Bu, banyak juga yang maksudnya ada sebagian yang seperti itu. Nah, itu tadi yang kita ada bagian konselingnya itu pas terakhir kita datangi, Pak kenapa gitu ada permasalahan itu, sebaiknya pikirannya tuh biar kalau tahu jadi lebih parah tuh dibalik gitu. Maksudnya jangan sudah parah nanti baru berobat. Sebaiknya sebelum kita cegah, jadi tujuannya. Mungkin karena kan orang takutnya diperiksa nanti terdeteksi malahan jadi stres. Iya, betul. Enggak, makanya kita tadi didampingi, tadi monitoring ini, karena nggak dilepas aja kan, berarti kalau programnya ini inovasi ini kita jalankan setiap bulannya. Jadi nggak lepas gitu, maksudnya tuh nggak sudah diperiksa sekali bikin cemas aja, bulannya yang selanjutnya enggak. Nah, jadi yang kita harapkan ini ada periodiknya ini yang bisa dilakukan. Kalau nggak bisa secara 1 bulan nanti ASN itu, atau minimal 3 bulan per triwulan gitu. Jadi kan dikontrol ya. Yang tadi misalnya dapat nih tadi yang Bapak yang takut, mungkin yang Bapak X tadi yang takut tadi, pas dapat minggu depannya dia pemeriksaan sekali lagi, dia kan tahu dan dia bisa konseling, misalkan sudah gini katanya saya sudah tahu nih ini ada solusinya gitu. Jadi dipantau Bu, jadi nggak kita misalnya dapat dilepasin sudahnya panik sendiri kan Mas. Jadinya dia bingung nggak ini, jadi kita bantu juga untuk memberikan solusinya. Nah, ketika nanti dapat gitu ya, pasien gitu yang perlu rujukan gitu ya. Nah, kita rujuk ke rumah sakit atau ke pusat kesehatan gitu ya. Nah, itu nanti tindak lanjutnya dari tim Bank Sehat ini apa kepada Bapak tadi? Bapak tadi nanti kita akan ini kita tuh ada pos ini ada jejaringnya Bu. Kita kan ada ke pembinaan juga ke puskesmas. Iya, betul. Kalau Bapak tadi tersebut melakukan
pemeriksaannya kita sarankan kan ke puskesmas atau ke ini. Biasanya datanya ada, kita monitoring lagi. Iya, gitu. kita tetap pantau. Kalau misalnya dia melakukan itu, berarti kita kasih tahu yang puskesmasnya, ya, rujukannya ya. Puskesmasnya tersebut ini ada sekitar ini nih ASN yang ada yang didata di wilayahnya. Iya. Sesuai nggak, ada nggak yang datang ke sana gitu. Kita gitu cross check gitu di puskesmas. Apakah benar-benar yang tadi datang ya, gitu. atau cuman sekedar tahu terus nggak datang, kan ada juga yang kayak gitu. Jadi kita tetap kejar cek gitu. dan recheck ya. Iya, karena ASN tadi itu tadi Bu, bantunya tuh kita mudah untuk komunikasi. Kalau ke masyarakat kan mungkin kita agak susah ya. Kalau ASN kan, oh Bapak ini kita catat nomor handphonenya Pak sudah. Dari dinas mana gitu ya, langsung dari dinas mana kan. Itu kita bisa kasih tahu nih Pak, ada pimpinannya mungkin gitu. Kan. Dan kalau ke masyarakat itu bisa juga, tapi terlalu luas ya. Terlalu luas untuk jangkau. Dan memang karena masyarakat juga ada puskesmas dalam wilayah kerjanya gitu ya, dipantau di sana gitu ya. Baik, inovasi ini merupakan apa ya namanya, hasil replikasi atau tercipta baru dan sudah direplikasi ke tempat mana aja gitu? Ini sebenarnya inovasi ini hasil dari replikasi juga Bu. Dari sebenarnya ini sudah dari Kementerian Kesehatan juga. Sebenarnya lebih ke arah pos pelayanan terpadu. Gitu. Kita kita replikasi kita revisi yang cocok untuk ke ASN kita gitu. Gitu. Ya, ke wilayah disesuaikan kita. Dengan wilayah disesuai kita dengan wilayah dan ada keadaan di kita gitu ya. Kita lihat di Sumsel, kita coba di ASN dulu. ASN dulu. Nanti kalau ASN sudah sukses, insya Allah ke masyarakat juga sudah. Tapi di masyarakat sendiri sudah jalan, gitu sudah ada juga. Gitu. Baik. Nah, kesan-kesan dalam melaksanakan inovasi ini Bu, selama 2019 sampai sekarang nih. Kesan-kesannya apa yang dirasakan? Ini kesan-kesan ini kita sering terkendala dari ASN, sudah kita ini kesannya tuh kita semakin kenal ya Bu dengan permasalahan di satu UPD, di satu kita semakin dapat. Nah, kendalanya ini seringnya ASN ini di wilayah OPD ini mengeluhkan stik kadang habis, gitu ya. Ya, apa sarana prasarananya yang kurang itu. Jadi sebelum habis itu diminta apa namanya tuh, di permintaan dulu lah gitu. Jangan sampai begitu mau ada kegiatan baru minta gitu. Jadi harus ini, jadi kita sama-sama. Jadi apa ada kendala di lapangan bisa kita didiskusikan sama-sama gitu ya. Terakhir nih Bu, pesan-pesannya kepada inovator dan juga apa namanya kepada masyarakat supaya menjaga kesehatan. Silakan Bu. Untuk masyarakat, inovator dan masyarakat di kondisi pandemi ini kita sama-sama tetap menjaga protokol kesehatan dengan tadi 5M, kemudian screening faktor risiko penyakit tidak menular ini sangat penting, karena penyakit tidak menular ini terkadang kita tidak menyadarinya sehingga akan memperberat kondisi kalau kita terkena penyakit yang lain. Jadi tetap apa namanya, jangan percaya hoax di luar di masyarakat mengenai kesehatan atau penyakit pandemi. Kita harus tetap dengan hidup sehat dan tetap memonitoring kesehatan kita. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan atas kesempatannya sehingga kami bisa menjadikan inovasi yaitu Bank Sehat Sumsel Maju. Semoga juga Sumsel sehat dan Sumsel tangguh. Baik. Terima kasih atas kehadiran Ibu Sari Nazliati Putri dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Tentunya kita berbangga dengan Gubernur Sumatera Selatan dengan visinya yaitu Sumsel Sehat untuk semua, Sumsel Maju untuk semua, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Jadi sebagai ASN dan sebagai masyarakat Sumsel, kita harus mendukung program Gubernur Sumatera Selatan. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.